Perkenalkan, nama saya Wila Putri Windasari dari PGSD 4B. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman SPD MPD karena telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami sendiri berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Wila Putri Windasari sebagai moderator. Yang kedua ada Maria Lestari sebagai penyaji kedua. Dan yang ketiga ada Wulandari sebagai penyaji ketiga. Saya sendiri sebagai penyaji pertama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja penyajian pertamanya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu globalisasi. Globalisasi ini katanya adalah globalisasi yang artinya bumi atau dunia. Globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu dan masalah-masalah yang menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pengertian lain berasal dari kata global yang bermakna keseluruhan. Pemahaman terhadap globalisasi merupakan suatu proses cara memandang dunia dengan hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya. Pemahaman tersebut menurut King harus mengandung beberapa hal. Yang pertama yaitu pengertian terhadap bumi beserta manusia, sebagian jaringan yang memiliki keterkaitan. Yang kedua yaitu kepedulian bahwa terdapat pilihan-pilihan yang bersifat individual, nasional maupun universal. Namun demikian, keputusan yang diambil haruslah demi tatanan dunia yang lebih baik untuk masa depan atau masa mendatang. Yang ketiga yaitu menerima bahwa bangsa-bangsa lain memiliki pandangan yang berbeda dan mungkin lebih senang dalam pilihan-pilihan yang lain. Pendidikan global adalah salah satu sarana agar siswa mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Sekalipun demikian, tidak berarti harus meninggikan diri atau sebagai warga dari sebuah bangsa. Demikian pula sebaliknya, sebagai warga yang seharusnya bisa menjadi warga dunia yang baik. Pendidikan global mencoba memiliki banyak hal, mengangkat persamaan dari beberapa perbedaan untuk berpikir tentang kesetiaan terhadap bumi tempat kita semasa hidup ini. Tidak hanya berpikir tentang negara sendiri, terutama berkenan dalam masalah-masalah isu-isu yang mampu melintasi batas-batas negara. Contoh-contoh masalah isu tersebut dalam globalisasi sebagai berikut. Yang pertama adalah krisis energi, di mana baik pendirian kandungan bumi, minyak, tersisa masalah harga, maupun penilaian tentang sumber energi dan pengganti. Yang kedua adalah jurang antara negara yang kaya dan miskin. Yang ketiga yaitu kepadatan penduduk yang mendorong urbanisasi. Yang keempat ada populasi yang meliputi seluruh lingkungan bumi. Yang kelima ada perang nuklir. Yang keenam ada perdagangan internasional. Yang keenam ada perdagangan internasional dan komunikasi yang ketujuh. Dan yang terakhir adalah perdagangan obat terlarang. Pendidikan baru dikatakan dengan penelitian tentang sebab-sebab akibat dan kemungkinan menyelesaikan masalah isu-isu global saat ini. Pada saat siswa mengetahui bagaimana mereka mempengaruhi beberapa hal tentang beberapa kontribusi dalam proses penyelenggaraan itu sendiri. Adapun ciri isu-isu masalah global. Yang pertama, ruang lingkup yang bersifat tradisional. Yang kedua, ada isu-isu dan masalah-masalah yang dapat hanya diselesaikan dengan tindakan multimedia. Yang ketiga adalah konflik, berasal dari ketidaksepakatan tentang beberapa hal. Yang keempat ada masalah dan isu-isu mempunyai sifat yang penerus atau persimmence. Dan yang terakhir adalah isu masalah yang berkait dengan hal-hal lain. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya pemateri kedua. Pemateri kedua akan disampaikan oleh Maria Lestari. Kepada Maria Lestari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi yang kedua dan yang ketiga. Materi yang kedua yaitu keragaman budaya. Keragaman artinya ketidaksamaan atau perbedaan. Budaya berarti dalam masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan menjadi suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat gagasan,
tindakan dan hasil karya dalam masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, timbul berbagai masalah dan isu-isu. Di antaranya adalah pembauran. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat adanya pembauran. Yang pertama, faktor pendukung. Yang satu, saling bergaul secara intensif. Kedua, kebudayaan golongan masing-masing berbeda sifatnya yang khas dan unsur-unsur yang berubah wujud menjadi unsur kebudayaan campuran. Faktor penghambat yang pertama, kurang pengetahuan terhadap kebudayaan yang dihadapi. Yang kedua, sifat takut terhadap kekuatan dari kebudayaan lain. Yang ketiga, memandang terlalu tinggi kebudayaan sendiri dan memandang rendah kebudayaan yang lain. Materi yang ketiga yaitu globalisasi dan keanekaragaman budaya di Indonesia. Indonesia merasakan globalisasi yang semakin terasa dari segala sisi kehidupan masyarakat, baik bidang ekonomi, politik, teknologi, sosial, dan budaya. Indonesia tidak hanya strategis dari segi geografis dan ekonomi, tetapi juga dalam sumber daya manusia dan telekomunikasi. Langkah yang diambil Indonesia dalam menyikapi globalisasi adalah diizinkannya beroperasi stasiun televisi. Masalah yang melanda di Indonesia pada masa globalisasi adalah penggunaan jaringan internet. Kembali. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Maria Lestari yang telah memaparkan materi. Selanjutnya materi terakhir akan dipaparkan oleh Wulandari. Kepada Wulandari kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang D, pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keanekaragaman budaya. Fungsi pengajaran IPS antara lain membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadinya, menolong mereka untuk mampu mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budayanya, memperkenalkan proses sosialisasi, memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa datang dan berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Pengajaran keanekaragaman dalam IPS harus mengandung tujuan yaitu 1. Mampu mentransformasikan bahwa sekolah akan memberikan pengalaman dan kesempatan yang sama kepada semua siswa baik putra maupun putri sekalipun mereka memiliki perbedaan budaya, sosial, ras, dan kelompok etnik. Yang kedua, membimbing para siswa untuk mengembangkan sikap-sikap positif dalam mendekati masalah perbedaan budaya, ras, etnik, dan kelompok agama. Yang ketiga, mendorong siswa untuk tidak jadi kelompok yang dirugikan dengan cara memberikan keterampilan dalam mengambil keputusan dan mengembangkan sikap-sikap sosial. Yang keempat, membimbing para siswa mengembangkan kemampuan memahami saling keterhubungan dan ketergantungan budaya dan mampu melihatnya dari pandangan yang berbeda-beda. Sementara pengajaran globalisasi dalam IPS harus mengandung tujuan sebagai berikut. 1. Mampu menanamkan pengertian bahwa sekalipun mereka berbeda, tetapi sebagai manusia memiliki kesamaan-kesamaan. Kedua, membantu para siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman bahwa bumi dihuni oleh manusia yang memiliki saling ketergantungan dan lebih banyak memiliki kesamaan budaya daripada perbedaannya. Yang ketiga, membantu para siswa memahami kenyataan bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi bersama. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah-masalah dunia dan keterampilan menganalisis informasi yang diterimanya. Dari tujuan-tujuan yang dijelaskan di atas, melalui pengajaran IPS diharapkan lahir generasi muda yang penuh pengertian akan keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan. Itu saja saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Saya sudah presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan kelompok saya juga memohon maaf sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf juga, kepada Allah kami mohon ampun. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.